Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berapa banyak kita yang siap memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan yang kudus. Lambaikan tanganmu yang siap. Kami undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Dan dengan segala hormat kami minta Bapak Ibu yang ada di belakang untuk maju ke depan. Kita berangsur maju ke depan supaya Bapak Ibu yang terlambat bisa mengisi bagian belakang. Haleluya. Kami ingin juga menyapa Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan dan beribadah secara online melalui akun Facebook dan YouTube, dan para pendengar di 107,7 FM. Kami undang setiap kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, dan dari tempat ini kita ingin meninggikan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, berapa banyak kita yang ingin meninggikan nama Tuhan? Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagimu, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus Tuhan. Kami tinggikan namamu yang kudus. Datanglah kerajaanmu di tempat ini. Jadilah kehendakmu ya Bapa di tempat ini sama seperti di surga. Haleluya, haleluya. Oh, ralabaya, ralabashika, ralabaya, 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 ralanaya, lanamasando. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa yang baik. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, di harimu yang kudus, di rumahmu ya Bapa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami menaikkan segala pujian kami, penyembahan kami ya Bapa. Kami ingin tinggikan namamu ya Tuhan. Kami ingin memuliakan namamu ya Tuhan Yesus. Kami rindu menyenangkan hatimu ya Bapa yang baik. Kami tahu ya Tuhan Yesus, setiap ketakutan kami, setiap ya Bapa yang baik, masalah kami Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya Tuhan dibanding dengan kuasa-Mu ya Bapa yang baik. Dan saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang membawa kami dalam tempat persembunyian-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau aman di dalam tempat persembunyian-Mu Tuhan Yesus. Kami aman di dalam tempat persembunyian-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa yang baik. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap umat-Mu ya Bapa yang datang dengan sakit penyakit, setiap umat-Mu yang datang dengan setiap masalah mereka Tuhan, dari tempat ini ya Tuhan Yesus, mereka akan membawa kemenangan, mereka akan membawa mujizat Tuhan, dan kuasa-Mu nyata ya Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau ya Bapa yang baik. Kami mendedikasikan ibadah kami hanya bagi kemuliaan namamu ya Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang siap bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
pernyataan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susah, Kau tempat perlindungan. Kau menara dan perisai di hidup, Kaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, Kaulah tempat persembunyianku Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susah. Kami tidak akan takut ya Tuhan, sebab Engkaulah tempat persembunyian kami. Hanya Kau Tuhan, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Ini pernyataan kami pagi ini ya Bapa, sebab Engkaulah tempat persembunyian kami. Kami ada dalam maligai-maligai-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau menara dan perisai di hidup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian.
Kami tidak akan takut ya Bapa. Kami tidak akan gentar ya Tuhan. Sebab Kau menara perlindungan. Hanya Kau Yesus. Oh, lalabaya lalabashiki, lalalaya lalaya lalabo. Kaulah kekuatan hati kami Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami ya Allah. Allah yang memberikan kami kuasa. Allah yang memberikan kami kemenangan. Kau yang angkat sakitku Tuhan. Kau yang bebaskan belenggu ya Allah. Hanya Kau Tuhan. Oh, lalabaya lalaba shiki, ya lalabaya 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 lalabo. Ya lalabaya 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 lalabo. Engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan. Engkau yang memberikan kemegahan ya Allah. Kasih-Mu yang seperti sungai mengalir ya Tuhan. Yang membebas hati kami. Ya lalaba shiki lakarabo, lalaba shade. Hanya Kau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan. Oh, lalabaya 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 lalaba shiki di. Ya lalabaya 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 lalabo. Kuasa-Mu sangat menyembuhkan ya Allah. Kuasa-Mu sangat Engkau yang mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi kami ya Bapa. Engkau yang mengenal setiap umat ada kuasa Kau nyatakan Tuhan di tempat ini. Ada mujizat kemenangan ya Allah. Kekuatan kemenangan-Mu ya Abah. Ya rala nama syiki rala nama sande. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ya rala ya rala masyando, ya rala ya rala. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami datang memuji menyembah-Mu ya Bapa, Engkau yang menjadikan kami kuat ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami sembuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Orala bakaya rala masyanda. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
kemuliaan ya Allah. Tuhan, Engkaulah perisai dan kekuatan kami. Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kepada siapakah kami harus takut? Tuhan, Engkau yang berjanji ya Allah, Engkau akan selalu menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Oleh karena janji-janji-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini. Dan dari tempat ini Bapa, oleh karena firman-Mu, dengan keberanian Tuhan, hari ini Tuhan kami hampiri tahta-Mu. Bersepakat kami Tuhan dengan umat-Mu dari tempat ini Bapa. Kami bersyafaat bagi Indonesia kami. Kami angkat tangan kami. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Kami memberkati kota-kota dan desa-desanya. Kami memberkati setiap Tuhan kabupaten-kabupaten kota ya Allah. Kami memberkati Tapanuli Utara. Kami memberkati keluarga-keluarga. Kami memberkati keluarga kami. Kami memberkati gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah negeri kami. Diberkatilah kota-kota. Diberkatilah keluarga-keluarga. Diberkatilah setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus termaterai atas negeri kami. Oleh darah Yesus, Engkau akan membawa kami Tuhan. Bangsa ini naik dan tidak turun. Oh, bangsa ini akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan seumpama burung Raja Wali Tuhan, Engkau membawa bangsa kami. Engkau membawa kota-kota. Engkau membawa keluarga dan hidup kami naik terbang tinggi ya Allah, mengatasi setiap badai ya Allah, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya bangsa kami Tuhan berkati. Bahkan kami katakan Tuhan, tahun ini Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Pentakosta ketiga jadi atas negeri kami. Terbuka pintu surga atas negeri kami. Dari Sabang sampai Merauke, lawatan api Tuhan turun. Setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Di tengah himpitan, tekanan Tuhan yang terjadi saat ini, kami percaya Tuhanlah perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu kami berlindung Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Susah payah tidak akan menambahnya. Berkat Tuhan itu yang menjadikan kami semua kaya dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati pemerintahan kami, diberkati presiden kami, diberkati seluruh kepala-kepala daerah. Bahkan hamba-Mu Bupati kami Bapak Nixon Nababan. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin rohani. Engkau mengurapi Bapak Niko Nyotoro Harjo, seluruh gembala-gembala rayon, cabang dan ranting. Engkau memberkati Bapak Bambang Yonan, Edi Prayitno, bahkan Bapak Gunawan Panggabean di tempat ini. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin Tuhan. Tuhan mengurapi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan pewahyuan yang besar untuk menyiapkan satu umat yang layak bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, dengan keberanian kami katakan, kami terima yang terbaik dari Tuhan sepanjang minggu ini. Kami umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami diberkati, kami sehat, kami berhasil, kami beruntung. Kebajikan, kemurahan belaka itu mengikuti kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau bersuka cita dalam Tuhan. Kami mau menari dengan sekuat tenaga kami. Karena kami tahu sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan dan perlindungan kami. Umat Tuhan yang siap menerima sukacita dari Tuhan, dengan iman bersama dengan saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih meriah lagi saudaraku, sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya rindu bertanya berapa banyak Bapak Ibu yang tepat ini yang baru pertama kali hadir di Gereja GB Tartung Kota, yang baru pertama kali memuliakan nama Tuhan tempat ini. Ada satu di depan, ada dua ibu di belakang, ada lagi Bapak Ibu. Ada dua jiwa diberikan Tuhan bagi kita. Mari berikan salam sehati satu dengan yang lain, katakan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Semuanya tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Buktikan yang-Mu nyata dari
Tuhan, katakan kau angkat sakitku. Kami percaya Tuhan kau angkat sakit kami. Tuhan Yesus sungguh baik. Kasih jempol bagi Tuhan, bagi Allah yang baik, teramat baik. Mana dua jempolnya bagi Tuhan? Paling lebih lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Berapa banyak yang percaya bahwa di hadirat Tuhan setiap sakit penyakit kita disembuhkan, setiap beban berat kita diangkat. Yang percaya angkat kedua tangan, katakan, kau angkat sakitku. Katakan dengan keras Bapak Ibu, kau angkat beban hidupku. Kau angkat sakitku. Ini doa kami ya Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Kau angkat sakitku Tuhan.
kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menjadi bejana yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami tahu ada banyak sekali tantangan, rintangan yang boleh menghadang kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tapi kami sungguh percaya kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia, karena bejana kami akan diisi oleh kebenaran dan kebenaran firman-Mu. Bejana kami akan diisi oleh kebaikan demi kebaikan dari Engkau ya Tuhan. Bejana kami akan diisi oleh kebenaran Roh Kudus-Mu yang memenuhi ibadah kami hari ini. Sehingga bejana kami penuh dan kami siap untuk menjadi umat yang memuliakan Tuhan di dalam segala situasi kondisi yang ada di bangsa dan negara kami ya Tuhan. Untuk itu kami datang hari ini. Untuk itu kami menyembah Tuhan hari ini. Untuk itu kami hadir dalam ibadah kami hari ini. Karena kami siapkan hidup kami untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Sehingga dengan pemuji dan penyembah Tuhan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberkati kami berlimpah-limpah. Itulah yang menjadi kerinduan kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu sebentar yang Kau akan pakai menjadi sarana agar kebenaran firman Allah boleh disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siapkan bejana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ada sukacita hari ini? Kita percaya sukacita kita bukan karena situasi dan kondisi, tetapi sukacita kita oleh karena Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berterima kasih buat hamba-hamba Tuhan, gembala sidang di tempat ini, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh melayani. Dan ini kali pertama di gedung yang baru ini Bapak Saudara, dan saya merasa ada sukacita yang luar biasa. Karena saya melihat kegerakan, berkat, anugerah, bahkan tangan Tuhan yang boleh memberikan karyanya yang ajaib buat gedung ini boleh terbangun dengan sedemikian rupa Bapak Saudara. Karena saya rasa satu hal yang luar biasa. Baru tahun yang lalu kita meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Dan belum setahun ya, karena saya tahu ulang tahun gereja ini hampir sama, bukan hampir sama malah. Kalau tahun yang lalu itu tanggalnya sama malah dengan tanggal ulang tahun pernikahan kami. Dan umurnya juga sama Bapak Saudara. Saya nggak tahu ulang tahunnya tanggal berapa, tapi kemarin yang tahun yang lalu tanggal 21 Oktober. Ya, kami juga ulang tahun pernikahan kami itu tanggal 21 Oktober. Dan ini memasuki tahun yang ke-20. Dan gereja ini juga memasuki tahun yang ke-20. Ini luar biasa sekali Bapak Saudara. Jadi apa yang terjadi di sini enggak gampang untuk saya melupakannya karena ada hampir kesamaan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun lalu kita meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja ini, dan ini kita sudah bisa menikmatinya. Ini suatu karya yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini di dalam rasa syukur saya bawakan satu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 ya. Di sini kita mau belajar dari firman Tuhan menjadi jemaat yang dewasa. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin, Bapak Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi dewasa. Dewasa tidak selalu seiring dengan yang namanya usia. Usia itu Bapak Ibu Saudara semakin hari dia akan pasti semakin tua. Tetapi dewasa itu belum tentu menjadi kenyataan di dalam setiap pribadi manusia ketika dia sudah lanjut umur, ketika dia sudah
umur yang pantas untuk dikatakan dewasa, tetapi sifat belum tentu sifatnya menjadi sifat dewasa. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, dewasa itu keputusan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa kita melihat harus menjadi jemaat yang dewasa? Karena jemaat yang dewasa adalah jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Loh Pak Pendeta, kan ada firman Tuhan yang bilang begini. Biarlah engkau seperti anak-anak, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Lalu sekarang ini firman Tuhan ajak kita menjadi dewasa. Berarti kalau nanti kita jadi dewasa, ya kita jadi nggak punya kerajaan Tuhan dong. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita nggak boleh memilah-milah satu ayat itu menjadi ayat pegangan sementara kita membuang ayat yang lain. Dan ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 jelas sekali di sana, hendaklah kamu seperti kanak-kanak di dalam kejahatan, tetapi dewasa di dalam pemikiran. Jadi ada perbedaannya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kanak-kanak yang diinginkan oleh Tuhan adalah kanak-kanak di dalam tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita menjadi sifat dan karakter kita seperti kanak-kanak. Tetapi di dalam pemikiran, di dalam keputusan, Tuhan tetap menginginkan kita menjadi orang yang dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan ya, kita membandingkan antara anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak ketika kita bawa makanan kepada dia, ya, ketika kita bawa makanan, kita yang bawa makanan, kita kasih ke dia, lalu kita kasih ke dia, dia pegang makanan itu, lalu kita coba minta lagi bagi dong, dia akan bilang nggak mau, dia bilang begitu Bapak Saudara. Ketika dia bilang nggak mau, kita merasa lucu dengan keadaan anak-anak itu. Ya, kita merasa lucu dengan dia menolak kita. Kalau kita lihat anak-anak itu merajuk karena tidak dapat yang dia inginkan dari kita, kita merasa lucu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan orang yang sudah dewasa ketika memiliki sifat yang seperti ini, apa yang terjadi? Kita akan emosi lihat dia. Kita akan merasa, ini orang gak tahu diuntung ini. Itu tadi kan aku yang bawa. Aku kasih ke dia, mas aku minta gak dikasih lagi. Hanya mau enaknya saja, tapi gak mau berbagi. Kita akan berpikir seperti itu Bapak Saudara. Jadi ada dua karakter yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak kita merasa dia lucu, tapi orang dewasa kita merasa jengkel akan dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita harus membedakan sifat-sifat tadi. Coba kita bayangkan seorang anak-anak itu bermain, seorang anak-anak itu bertindak yang tidak seperti yang kita inginkan. Seorang anak-anak itu melakukan kegiatan-kegiatannya, ada yang lucu Bapak Saudara. Tapi orang dewasa kalau tidak sesuai, kita merasa jengkel akan kehidupan dia. Ya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita melihat ya anak-anak. Kalau dia mau minta minum, lalu kita kasih dot, kita lihat dia dot, itu menggemaskan Bapak Saudara. Tapi coba bapak-bapak, dia bilang minum lalu kita kasih dot, dia ngedot, itu mencemaskan Bapak Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan. Jangan kita langsung bersama Bapak Saudara katakan, kalau firman Tuhan seperti anak-anak berarti kita harus sifatnya seperti anak-anak. Oh enggak, Tuhan inginkan kita itu dalam pemikiran semakin hari semakin dewasa. Dan dalam kedewasaan itu apa yang kita lihat dari firman ini? Bapak Ibu yang pertama, karena kita punya hanya waktu 1 jam setiap ibadah, ya Bapak Saudara, yang pertama kita mau lihat orang-orang yang menjadi dewasa itu dapat kita lihat dari cirinya. Ciri kedewasaan, apa ciri orang yang dewasa? Yang pertama ciri orang yang dewasa itu adalah mampu memilih mana yang layak dan tidak layak. Yang kedua memiliki kebesaran hati. Yang ketiga mampu bertindak bijaksana.
Ada 3 hal sifat. Kalau Bapak Ibu mau tambah silahkan, tapi jangan melarikan diri atau jangan lari dari konteks firman Allah. Apa yang dikatakan di sini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Yang pertama, mampu memilih mana yang layak dan tidak layak. Dan kita mulai dari satu contoh, itu perkataan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, mampu memilih mana yang layak dan tidak layak. Dari satu contoh saja, mungkin dari nanti banyak, ada emosi, ada segala macam, tapi kita lihat hanya satu contoh. Yang pertama adalah perkataan. Orang yang dewasa, dia mampu memilih mana perkataan yang dia mampu atau dia layak sebutkan dan dia tidak layak sebutkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang perkataan kita itu nggak bisa kita pilah atau nggak bisa kita kontrol karena situasi dan kondisi, karena emosional, karena sesuatu yang menekan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita bawa kendaraan, kita santai-santai bawa kendaraan, tiba-tiba ada orang yang nyebrang Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba bisa keluar dari mulut kita kata-kata yang memaki, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang memarahi. Dan kita bilang, wah itu kan biasa, namanya terkejut, namanya emosi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dewasa, dia akan dilatih. Dan kalau dia semakin dewasa, itu artinya dia akan semakin memiliki kemampuan untuk memilih mana yang harus dia katakan dan mana yang tidak harus dia katakan. Dan ini enggak tergantung kepada berapa sering kita ibadah, berapa sering kita dengar firman Tuhan, berapa sering kita ikut doa. Oh enggak tergantung Bapak Saudara. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih satu contoh seperti ini. Di dalam satu kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-32 bercerita tentang Yakub yang meninggalkan mertuanya. Ya, kita coba lihat Bapak Saudara. Yakub meninggalkan mertuanya. Lalu ketika dia bilang sama mertuanya, kami harus kembali ke kampung halaman kami. Mertuanya bilang, ya janganlah. Tapi Yakub bilang, kami harus kembali. Lalu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah permisi, Yakub pergi. Ya, Yakub pergi, dia jalan. Setelah di jalan Bapak Saudara, tiba-tiba, ya Alkitab bilang, tiba-tiba mertuanya nyusul dari belakang. Begitu sampai mertuanya bilang, aku ini sudah berbuat baik kepada kalian. Aku sudah izinkan kalian pergi meninggalkan aku. Tetapi kenapa kalian mencuri apa yang menjadi kebanggaanku? Apa yang dicuri Bapak Saudara? Terafim. Terafim itu apa? Terafim itu adalah patung sesembahan dari mertuanya Yakub. Dan Bapak Saudara bayangkan, ketika dikatakan ini, emosi Yakub pasti memuncak. Kenapa? Coba kita bayangkan. Apa yang terjadi? Yang pertama, Yakub itu udah berapa kali kena tipu. Yang kedua, Yakub itu selalu disiasati atau dikhianati lah kita katakan dalam kata kasarnya oleh mertuanya. Tiba-tiba dalam suatu kejadian ketika mereka di tengah jalan, tiba-tiba mertuanya datang kepada dia dan bilang, ada yang mencuri. Bayangin loh Bapak Saudara. Perasaan dia pada waktu itu, kami ini udah sering kali kena tipu. Hari ini mau ditipu mertuaku lagi. Hari ini pasti ini siasat dia lagi. Hari ini pasti dia punya siasat supaya kami nggak jadi pergi, supaya kami kembali dan berkata-kata bahwa kami ini mencuri. Tapi apa yang terjadi loh Bapak Saudara? Perkataan ini, kita bayangin ya. Perkataan ini, apa yang dibilang oleh Yakub? Nanti silakan buka Kejadian 31 ayat 32. Yakub bilang begini, di mana engkau menemukan terafim itu, hendaklah ia tidak hidup lagi. Kata-kata ini biasa loh Bapak Saudara, namanya orang emosi. Dan dia juga merasa enggak mungkinlah dari antara kami ada yang mencuri, enggak mungkinlah dari antara kami yang berani melakukan tindakan yang enggak benar itu. Sehingga dia berani ucapkan kata-kata itu yang enggak dia pikirkan dulu, yang enggak dia timbang dulu, yang enggak dia pilah-pilah dulu. Kan dia bisa aja bilang kepada mertuanya, di mana engkau akan menemukan terafim itu, ya ambillah, kami minta maaf, atau apapun lah yang bisa dia katakan dengan sifat kedewasaannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yakub ini sesungguh yang luar biasa. Dia bilang Bapak Saudara, di mana engkau menemukan terafim itu, biarlah dia tidak hidup lagi.
Dan apa yang terjadi loh Bapak Saudara? Di dalam perjalanan ya, karena ternyata terapium itu nggak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena ketika mertuanya mencari semua, mencari pada Yakub, mencari pada istrinya Lea, mencari kepada anak-anaknya nggak ketemu. Tapi begitu dia dekat kepada Rahel, Rahel bilang begini, Bapak, apakah engkau akan turunkan aku dari pelanai keledai ini, sementara aku ini sedang datang bulan. Ya kan orang tuanya juga bilang, ya kalau datang bulan nggak mungkin begitu ya. Jadi ternyata itu terapium disembunyikan dia di pelanai kudanya. Dan ini juga penipuan Bapak Saudara, karena terbukti dalam perjalanan ketika Rahel melahirkan Benyamin, terjadi apa yang dikatakan oleh Yakub, Rahel meninggal di perjalanan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kadang-kadang kita nggak sadari bahwa ini akan menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena emosi, ucapkan hanya ucapan-ucapan yang sembarangan. Karena emosi, katakan kata-kata yang sembarangan. Tetapi kita nggak tahu bahwa dampaknya itu akan menjadi dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Yang pertama, seorang yang dewasa mampu memilih mana perkataan yang dia harus katakan dan yang tidak dia harus katakan. Di dalam ini ada kata-kata bijaknya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, terus. Ya, lagi. Ya. Ada saat ketika suasana hati berubah 180 derajat hanya karena sebuah ucapan. Jadi ucapan itu berbahaya sekali loh Bapak Saudara. Ketika dikatakan tidak orang yang bertanggung jawab, hanya sembarang mengatakan saja. Dan ini yang terjadi 180 derajat. Rahel itu orang yang dicintai. Rahel itu orang yang sangat dikasihi Yakub. Dia bersedia korban segala-galanya, ditipu oleh mertuanya, harus lakukan ini, harus buat ini, harus kerjakan ini. Dia kerjakan demi cintanya kepada yang namanya Rahel. Tetapi dia nggak sadar itu bisa berubah 180 derajat. Kecintaan tadi menjadi malapetaka hanya oleh karena satu kalimat yang berkata, di mana engkau menemukan terapium itu, biarlah dia tidak hidup lagi. Contoh yang kedua, ketika Yefta pulang perang, wah begitu bangganya dia, begitu senangnya, begitu bahagianya, oh mereka menang perang. Saking senangnya dia lupa perkataan itu berkuasa, dia lupa perkataan itu akan berdampak sesuatu yang baik atau tidak baik di kemudian hari. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan karena engkau sudah memberkati aku, maka ketika aku pulang ke rumah, maka siapapun yang pertama menyambut aku di gerbang rumahku, aku akan persembahkan dia menjadi persembahan bakaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Isa ucapan seperti ini? Kebahagiaan. Kebahagiaan tadi melepaskan rem, melepaskan batas-batas yang tidak harus dia sampaikan, yang tidak harus dia ucapkan, lupa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang dewasa jangan sampai lupa untuk tetap menjaga perkataannya. Amin. Amin Bapak Saudara. Loh, masih pagi ya, enggak ngantuk Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan mampu memilah. Loh, jadi kalau gitu Pak Pendeta berarti kita enggak boleh emosi dong. Ya silakan emosi, tetapi emosi yang terkendali, emosi yang tetap dalam batas-batas yang wajar. Jangan sampai karena emosinya kita lihat anak, oh dasar kau anak yang gak tahu diuntung. Besok anaknya gak tahu untung loh Bapak Saudara. Begitu dikasih modal rugi, begitu dikasih usaha rugi. Lalu kita bilang kok anakku gak pernah untung, ya karena gak kita sadari. Beberapa tahun yang lalu kita bilang dasar kau anak yang tak tahu diuntung. Jadi seringkali loh Bapak Saudara seperti itu. Ini orang-orang hebat. Tapi coba kita bayangkan, ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini seorang penemu dari lampu pijar. Tapi apa yang terjadi dari Thomas Alva Edison ini? Thomas Alva Edison ini dipulangkan dari sekolah oleh karena nilainya tidak mampu untuk mengikuti siswa yang terbodoh sekalipun. Berarti di bawah bodoh loh Bapak Saudara.
Dia dipulangkan, tetapi ibunya bilang kepada dia, Edison kamu pasti bisa, Edison kamu pasti berhasil, Edison kamu pasti sukses. Dan dia dipulangkan, akhirnya dia tidak sekolah di sekolah umum, tapi dia belajar dari ibunya sendiri. Ibunya yang ngajarin dia. Dan apa yang dikatakan sejarah? Sejarah mencatat ada 1093 penemuan di dunia dihak patenkan atas nama Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena ibunya tetap memperkatakan kata-kata kebangkitan, kata-kata motivasi, kata-kata untuk kemajuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita kadang-kadang pikir Bapak Saudara, nggak apa-apalah. Apalagi kalau sekarang ini kan ada orang Batak bilang, Babaenon, alam doa ini loh Bapak Saudara. Kita nggak ikut karena alam, tapi kita mau apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang yang dewasa mampu untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus dikatakan dan mana yang tidak harus dikatakan. Dan kalau selama ini kita yakin, oh firman Tuhan kan hebat, kita hanya kadang-kadang di gereja berkata engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Tapi begitu kita melihat anak kita yang membuat emosi kita nggak terkendali, langsung kita bilang, oh anak yang nggak tahu diri. Besok anaknya nggak tahu diri loh Bapak Saudara. Dari mana dia nggak tahu diri? Setelah dewasa melawan sama orang tua, setelah dewasa menghina kepada orang tua, setelah dewasa enggak peduli kepada orang tua. Aku ini bingung loh, kok anakku ini enggak pedulian ya? Kok anakku ini enggak punya rasa hormat ya? Kok anakku ini enggak punya rasa kasih ya kepadaku? Ya namanya dia enggak tahu diri. Kalau dia tahu diri, dia tahu bahwa dia lahirkan dari keluarga ini, dia anak dari keluarga ini. Tetapi karena dia memang kita katakan bahwa dia enggak tahu diri, akhirnya terjadilah dia anak yang enggak tahu diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau sehebat apapun emosi kita, mau sehebat apapun kegembiraan kita, jangan seperti Yakub, jangan seperti Yeftah, tapi jadilah jemaat yang dewasa karena kita percaya Tuhan senantiasa memberikan perhatiannya kepada kita. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kan kita hanya bilang Tuhan hebat, tapi begitu ada masalah. Saya kemarin istri saya bilang gini, Pak, ada anak muda pelayan di gereja kita, mereka dapat bantuan dari jemaat juga sih, ya dari jemaat juga, bukan dari orang lain. Dibantu oleh jemaat, kalian mau pelayanan begini ya gitu. Lalu ada dari temannya bilang sama kita, Pak, Bu, kami ada dapat bantuan. Loh, kalau kalian ada dapat bantuan ya udah, kalian mau beli apa? Kalian mau beli ini, kami mau beli ini, kami mau beli ini. Ya nggak apa-apa, cukup nggak uangnya? Ya itu belum tahu. Lalu si anak tadi yang ngadu sama kita ngelapor sama kawannya. Lalu dibilang begini, Ibu Gembala bilang sama kita, kalau kita mau beli sesuatu bilang dulu sama Ibu Gembala, siapa tahu uangnya kurang, siapa tahu. Langsung yang satu bilang begini, ini uang kan uang kita, kenapa mesti tahu-tahu sama Ibu Gembala? Kok Ibu Gembala ikut atur-atur? Bapak Saudara, begitu dengar itu, wah, emosi istri saya muncak loh Saudara. Ini anak masih diajari, ini anak masih dibimbing. Saya bilang kesalahan dia, itu kesalahan kita. Oh saya nggak pernah ngajarinnya seperti itu. Iya nggak pernah ngajarin seperti itu. Artinya itulah yang menjadi beban kita, itulah yang menjadi perhatian kita. Coba kalau emosi kita meluncak, emosi kita memuncak Bapak Saudara, emosi kita nggak terkontrol, bisa jadi gereja loh jadi masalah. Bisa gereja yang jadi persoalan. Bisa gereja yang lagi semangat-semangat 180 derajat berubah drastis oleh karena tidak bisa mengendalikan emosi. Yang pertama, mampu memilah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mampu mengendalikan hati. Ya, ada kata bijak di sana, jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kebesaran hati, ada kemampuan untuk mengendalikan emosi. Kadang-kadang loh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan oleh Yeftah tadi kan, emosi yang dahsyat loh itu. Siapa sih yang gak bangga kita dapat menang perang?
Siapa sih yang gak bangga kita bisa mengalahkan musuh? Apalagi kalau musuh yang kita bayangkan ini musuh yang kuat, musuh yang gak mungkin ditaklukkan. Tiba-tiba kita bisa menaklukkan dia. Oh, ada suatu kebahagiaan. Dan kebahagiaan tadi kadang-kadang keceplosan, kadang-kadang gak terkendali. Ada emosi yang meluap dari hati kita yang kita ucapkan dan kita gak sadar. Dampaknya ini luar biasa. Dia nggak tahu kan Bapak Saudara, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi dia akan datang. Dia hanya di medan perang, lalu dia bilang begini, siapapun nanti yang aku temui ketika aku pulang di gerbang rumahku yang menyambut aku, maka dia akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Bisa aja dia berpikir begini loh Bapak Saudara, nanti yang keluar itu mungkin hewan peliharaannya, yang keluar itu atau apalah, yang mungkin nggak dia pikirkan itu anak gadisnya yang sangat dia kasihi loh Bapak Saudara. Jadi kadang-kadang kita ini dengan Tuhan itu beda-beda tipis. Bedanya di mana? Kalau Tuhan itu maha tahu, kalau kita manusia itu sok tahu. Kan dia sok tahu loh Bapak Saudara. Kayak udah bisa dia bayangkan aja yang ketika dia pulang nanti, maka yang akan menyambut dia itu adalah hewan peliharaannya. Yang akan menyambut dia itu adalah yang selama ini seringkali menyambut dia. Ketika dia pulang, hewan peliharaannya langsung datang kepada dia. Ketika dia pulang, hewan peliharaannya langsung naik ke pangkuan dia. Ketika dia pulang, hewan peliharaan. Mungkin itu yang senantiasa ada dalam pemikiran dia. Sehingga dia lupa bahwa ketika dia begitu bahagianya, dia lupa Bapak Saudara. Ada harus yang dia tetap jaga. Begitu juga Yakub loh Bapak Saudara. Tadi kita rasakan Bapak Saudara. Kalau coba kita bayangkan kita ini Yakub. 14 tahun loh ditipu terus. Tentang istri, tambah lagi 7 tahun ditipu tentang ternak. Ada berapa tahun dia ditipu. Tiba-tiba datang lagi mertuanya. Jangan-jangan ini juga penipuan. Jangan-jangan ini juga siasat. Jangan-jangan ini juga rancangan gelap. Yang dia taruh sebenarnya terapim itu pada kami. Tetapi sebenarnya dia nggak kehilangan terapim. Tapi memang dia sengaja. Atau dia hanya coba-coba untuk menjebak kami. Lalu ketika emosi yang tidak terkendali tadi, emosi yang tidak terkontrol tadi, hatinya panas, kebesaran hatinya nggak terkontrol, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia munculkan kata-kata yang seperti kanak-kanak. Kan kanak-kanak seperti itu. Kalau dia emosi ya dia marah, dia pikir bisa seperti itu loh Bapak Saudara. Ya, anak-anak hari ini berantem, nggak sampai 1 jam kemudian mereka bisa damai, nggak sampai setengah jam mereka udah selesai. Nggak ada masalah lagi. Kadang-kadang kita lihat loh Bapak Saudara yang dikasih, tadi ini yang berantem loh, sampai pukul-pukulan, loh kok udah berteman? Ya itu anak-anak, tapi orang dewasa nggak seperti itu. Orang dewasa itu pasti ada bekas di hatinya. Orang dewasa itu pasti akan terus dia akan luka di hatinya. Dan Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang kedua, ketika kita menjadi dewasa, kita memiliki kebesaran hati. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang emosional. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam kehidupan kita kan, suami istri juga seperti itu. Ya, seringkali tersinggung, seringkali merasa dikecewakan. Ya, beberapa waktu yang lalu kami mengikuti acara, ya mungkin ada juga yang lihat. Ya, jadi Bapak Saudara, kejadiannya sebenarnya sederhana, ya sederhana. Karena dalam suasana begini, orang yang mengulang tahun juga orang tua. Jadi kami semua di situ kan bilang begini, selamat ulang tahun gitu sambil nyanyi kan, udah itu dibawa lilinnya. Ya ditiup. Datang istri atau datang permennya bilang begini, ditiup inang. Datang si orang tua tadi, mau dipegangnya ditarik. Kami juga bingung loh kok seperti itu. Lalu saya bilang, oh iya salah, jangan dibilang ditiup, diobus. Karena dia bilang ditiup ya mau dipegangnya loh apinya loh Bapak Saudara. Lalu karena nggak sampai beberapa waktu sampai mau seperti itu, datang suaminya dia bilang, awak katanya. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan-tindakan kadang-kadang nggak terkontrol, itu juga bisa memancing situasi yang berubah 180 derajat. Jadi kadang-kadang kesabaran kita itu, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Itu firman Tuhan, amin. Yang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang mampu merebut kota.
Jadi nggak sembarangan loh Bapak Saudara. Jadi kalau kita orang sabar itu kita diinjak-injak dong Pak Pendeta. Jadi kalau kita orang sabar itu kita dianggap orang bodoh Pak Pendeta. Saya mau katakan mau dianggap orang bodoh, mau dianggap nggak dianggap pun sekalipun, mau dianggap diinjak-injak sekalipun. Saya katakan Bapak Saudara, karena kita punya Tuhan yang hidup, Dia pasti akan membela kita. Karena kita melakukan bukan karena kebodohan, kita melakukan karena kita bukan tidak mampu, tapi karena kita melakukan, kita mau tunduk kepada Allah. Menjadi jemaat yang dewasa adalah jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Allah, maka berkat Tuhan pasti akan berlimpah dalam kehidupan kita. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dilatih untuk itu. Jangan kita bilang kita hanya bertuhan, tapi kita nggak bisa mengendalikan ini, Bapak Saudara. Ya, saya coba untuk tetap, kadang-kadang emosi juga jadi masalah yang besar dalam hidup saya. Tapi saya coba Bapak Saudara. Berapa kali saya dipermalukan, di Natal, nggak dianggap. Saya nggak tahu, saya pernah bersaksi di sini Bapak Saudara. Ya, di Natal loh Bapak Saudara, hanya 4 loh kami pendeta. Pendeta yang 1 itu sampai 2 kali tugas. Pendeta yang kedua sampai 2 kali tugas. Pendeta yang ketiga sampai 2 kali tugas. Saya pendeta yang keempat itu cuma duduk, diem sampai pulang selesai acara yang namanya Natal Okumeni. Saya bilang ini kayak saya disalibkan di sini. Tapi saya bilang, Tuhan, Engkau tahu apa yang saya rasakan hari ini. Sekalipun aku sabar bukan karena aku bodoh, sekalipun aku sabar bukan karena aku nggak mampu, sekalipun aku sabar bukan karena aku mau diinjak-injak, tapi aku sedang melakukan kehendak Allah untuk tetap berkenan di hadapan Allah. Dan saya percaya Tuhan bela dengan luar biasa Bapak Saudara. Dan ini yang terjadi loh Bapak Saudara. Dan saya yakin dan percaya, kenapa kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Lewat terjangan, topan, badai, angin, gelombang yang menghantam pelayanan. Karena saya yakin, bukan karena kami, karena Tuhan yang bela. Kenapa? Karena kita mau menjadi yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, menjadi umat yang berkenan, memiliki kebesaran. Yang terakhir Bapak Saudara, yang terakhir, berhati-hati dalam bertindak. Tuhan kiranya, Rut pasal yang kedua ayat yang ke-12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Yang ketiga, hati-hati dalam bertindak. Kita dihadapkan dalam 2 pilihan yang mungkin kadang-kadang terlalu sulit bagi kita. Rut itu dihadapkan atau pulang ke rumah orang tuanya atau dia ikut mertuanya. Tapi saya percaya ketika dia belajar dari suaminya, ketika dia belajar dari mertuanya, ini firman Allah, inilah yang diingin Tuhan, inilah kehendak Allah. Dia bisa filah itu Bapak Saudara. Kerohanian, kelamaan kita dalam Tuhan enggak menjadi jawaban itu, enggak menjadi jaminan itu. Sekalipun kita lihat Naomi yang merupakan anak Tuhan, yang merupakan orang percaya kepada Tuhan, lari dari jalan Tuhan. Tapi Rut yang bukan orang Kristen dikatakan sekarang, dia adalah orang Moab, bukan orang Israel, yang selama ini dia tidak kenal Tuhan, tapi begitu dia kenal Tuhan, dia beri hatinya kepada Tuhan, dia berikan hidupnya kepada Tuhan, bahkan tindakannya juga tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita melihat Rut yang tadinya bangsa Moab, Rut yang tadinya tidak dikenal oleh Tuhan, Rut yang tadinya tidak layak di hadapan Allah, ketika perbuatannya, tindakannya berkenan kepada Allah, dia diwariskan Tuhan satu anugerah yang luar biasa, menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu Bapak Saudara, tapi dari Rutlah lahir seorang raja yang bernama Daud. Rut itu menikah dengan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Daud itu menjadi raja yang luar biasa. Kenapa? Karena tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan akan bawa naik dan naik dan naik dan naik. Itulah firman Allah yang dikatakan engkau tidak akan turun tapi naik, engkau tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kenapa? Ada tindakan Bapak Saudara. Hari ini Bapak Saudara, kita diminta Tuhan dalam menghadapi 2 pilihan yang sangat berat. Apakah kita masih tinggal seperti kekanak-kanakan? Apakah kita menjadi dewasa? Dewasa, kadang-kadang kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan. Tetapi kita percaya, tindakan kita akan menentukan masa depan kita. Tindakan kita akan menentukan cara Tuhan menolong kita. Tindakan kita akan menentukan Allah untuk menjawab doa-doa kita. Untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Mungkin kita hari ini dihina, mungkin kita hari ini diejek, mungkin kita dianggap tidak mampu. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita tetap bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, Tuhan pasti bela kita. Dia akan pasti berikan yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kalau hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa itu artinya kami meninggalkan sifat yang tidak layak menjadi sifat orang dewasa. Kekanak-kanakan, emosi yang terlalu berlebihan, perkataan yang tidak bisa dikontrol, bahkan tindakan-tindakan kami yang kadangkala tindakan kami ketika kami dihadapkan kepada dua pilihan, kami tidak mampu ya Tuhan untuk memilih mana yang sebenarnya kehendak Allah, mana kehendak manusia. Tapi karena kami masih ada di dunia, seringkali kami meninggalkan apa yang menjadi kehendak Allah, tapi kami mencari apa yang menjadi kehendak manusia. Bagaimana kami bisa diterima di komunitas kami, bagaimana kami bisa diterima di lingkungan kami, bagaimana kami bisa diterima di masyarakat kami. Tetapi kadangkala kami tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan itu sudah menajiskan hidup kami, sudah membuat Allah tidak berkenan kepada kami. Hari ini kami mau ambil suatu tindakan sesuai dengan firman-Mu, menjadi jemaat yang dewasa, karena hanya itu yang membuat kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang boleh hadir hari ini, dan kami pulang dari tempat ini kami penuh dengan berkat-berkat Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita akan mendengarkan beberapa waktu sebentar sambil kita mempersiapkan persembahan. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 13 September 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah lewat online, lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan ataupun persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja. Berikut beberapa warta dan kegiatan sepekan di gereja kita. Menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan dua puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah Minggu Raya depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 08 WIB, ibadah kedua jam 09.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM, dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Yesus
Bapak Ibu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan firman yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita. Mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Bapak Ibu dapat keluar dari pintu depan sambil mengantarkan